Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih itu ROS itu ya. ROS itu sendiri itu adalah ya open source robot operating system ya kan, open source robot operating system. Tapi perlu dipikirkan juga, perlu dipahami juga kalau ROS ini bukan seperti operating system di komputer ya, kayak seperti Windows atau Linux atau Mac OS gitu ya. Bukan, bukan. Jadi ROS itu bukan operating system kayak gitu, bukan. Tapi ROS itu adalah ini yang poin kedua nih. ROS is a set of software libraries and tools. Jadi ROS itu sebenarnya isinya adalah kumpulan dari suatu libraries atau mungkin alat-alat ya, tools-tools yang akan membawa apa ya, help help itu membantu ya, yang akan membantu kita dalam building robot gitu, dalam pembuatan suatu robot gitu ya. Jadi intinya adalah ini poin-poinnya. A software, a set of software libraries and tools to help building robot. Jadi suatu software yang isinya libraries atau tools untuk membantu membangun robot itu adalah ROS. Jadi ROS itu pertama kali dibuat tahun 2007 di Stanford Artificial Intelligence Laboratory, terus mulai dikembangkan tahun 2013. Dan saat itu tahun 2013 udah jadi open source. Jadi mulai open source itu tahun 2013. Ini masih awal aja. Jadi ROS main features. Jadi di dalamnya ROS itu ada fitur-fitur kayak path training, simulation, data logging, device driver, navigation, task execution, perception, visualization, control, message passing, real time capabilities. Nah, ini yang di bawah ini udah masuk ke web web service gitu ya. Sebenarnya kita nggak pakai semuanya sih, hampir nggak pakai semuanya. Mungkin yang kita pakai itu, yang paling banyak kita pakai itu di sini, message passing gitu kan. Habis itu visualization mungkin. Terus kalau PBL-nya tentang navigation, ya kita bahas navigation sama planning gitu ya. Terus simulation. Kalau misal ada yang pakai deteksi gitu ya, object detection, itu pakai perception gitu ya. Misal deteksi objek itu ada perception-nya. Kalau misal bahas kontrol, ini ada libraries tentang kontrol itu. Jadi kita akan bahas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Jadi di sini udah terinclude semua gitu. Ada banyak librariesnya gitu. Tinggal kita pakai gitu. Asal kita tahu cara makainya gitu ya. Oke. Terus punya two side gitu ya. Two side. Maksudnya two side itu eh yang pertama provide standard operating system service. Nah, jadi yang pertama itu menyediakan standar operating system service khususnya pada hardware ya, hardware abstraction gitu, hardware-nya atau low level device control. Low level itu bagian ininya ya. Jadi kalau dalam dalam sistem kontrol itu ada istilah no level control sama high level control gitu ya. Low level control itu adalah kontrol terhadap sistem itu sendiri, robot itu sendiri. Jadi low level control itu adalah sistem terhadap robot itu sendiri. Terus ada high level control. High level control itu adalah sistem kontrol terhadap environment, robot terhadap environment. Itu high level control itu. Contohnya apa? Low level control itu. Contohnya low level control itu kayak balancing system kalau di humanoid robot ya. Kalau di humanoid robot itu ada sistem balancing. Nah, sistem balancing itu adalah low level control, atau mungkin kalau misal motion control. Misal di Broda ya.
cara ngerakin kan dari triangle ya. Kan ada triangle, itu kan ditransformasi jadi satu gerakan gitu ya. Kanan, kiri, belok, samping atau mundur gitu kan. Itu masuknya ke low level control. Jadi kontrol robot terhadap dirinya sendiri. Terus kalau ada high level control itu kontrol robot terhadap semua environment. Misal kayak localization, SLAM, navigation. Nah, yang sudah ada hubungannya sama environment itu adalah high level control. Oke, terus yang selanjutnya implementation of commonly used functionality message spacing. Nah, ini yang kita akan pakai nanti message spacing. Jadi di ROS ini ada message spacing, gitu. Kan di ROS kan intinya dari node-node ya. Ada banyak node-node yang akan di run. Itu di run dalam satu environment namanya ROS core gitu ya. Jadi di run dalam suatu ROS core, node-node yang di run tadi. Nah, terus node-node itu tadi bisa membroadcast message dan bisa subscribe message itu tadi. Nah, makanya kita sebut sebagai message spacing between process gitu ya. Enaknya di situ. Terus package manajemennya juga udah lumayan rapi gitu. Kalau dibandingin kita manual gitu ya. Oke. A suite of user contribute package organized into set called stack. Kemudian kamu dapat fungsinya SLAM, planning, perception, and simulation. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. SLAM, path planning, terus ada perception. Ini masuknya high level control nih. Kalau low level control kayak motion control gitu. Jadi kontrol terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau high level control itu kontrol dirinya terhadap lingkungan, terhadap environment. Jadi kalau udah ada environmentnya, masuknya ke high level control. Oke, next. Ini adalah reference yang bisa kalian akses untuk belajar TOS ya. Jadi di samping kuliah ini, kalian juga bisa belajar sendiri lewat wiki.tos gitu. Habis itu installation, tutorials, terus video TOS, cheat sheet TOS gitu ya. Jadi belajar ROS itu sedikit berbeda ya. Jadi belajar TOS itu sedikit berbeda dengan mata kuliah lain, misal kayak misal mata kuliah machine learning misal. Itu agak beda gitu. Kalau machine learning itu kan full algoritma gitu. Jadi saya ngajarin algoritmanya. Tapi kalau ROS ini murni pure technical gitu. Murni pure technical. Jadi kalau saya ceramain banyak itu kayaknya nggak seberapa efektif. Jadi mungkin baiknya kalau kalian pengen belajar ROS, ya kalian harus nyoba gitu. Harus nyoba, harus ngoding, harus hands on di ROS itu sendiri gitu ya. Kalau cuman modal dari ceramah saya aja, kalian nggak bakal paham. Nggak bakal paham 100%. Tapi kalau kalian udah nyoba, kalian tahu intuisinya. Makanya ini saya sertakan juga referensinya. Bisa buka wiki.tos. Habis itu install dulu ROS-nya, terus masuk ke tutorial ROS. Terus ini ada cheat sheet-nya ya. Cheat sheet-nya ini isinya sintak-sintak dan lain-lain ya. Oke. Robot using ROS. Ada banyak itu ya, robot using ROS ya. Contoh kayak Now ya, robot Now. Ini humanoid. Di humanoid Now itu ada juga yang disertakan ROS itu. Jadi kan dia pakai ROS di humanoid robot ya. Di Now ini ada. Terus kalau untuk mobile robot yang terkenal tuh ini ada Turtlebot. Turtlebot ini udah masuk ROS-nya juga gitu. Kenapa sih kok ROS gitu? Ya karena kita bisa kita nyebutnya node ya. Kita nyebutnya node ya, program itu node ya. Kita bisa ngeran multiple node itu secara bersamaan dan bisa message spacing antar node tadi. Jadi enaknya seperti itu. Kita menggunakan ROS. Terus library-nya juga banyak gitu. Kayak Arduino gitu. Nah, kenapa kok lebih enak Arduino daripada pakai apa misal
CVAVR misal. Kalau zaman dulu ada namanya CVAVR, ATmega32, ATmega16. Padahal Arduino Uno juga ATmega32. Kenapa kok pakai Arduino daripada MinSys sendiri, minimum system sendiri ATmega32? Ya karena kalau Arduino udah banyak library-nya kan. Langsung tinggal download library-nya, tinggal pakai kan. Kalau ATmega32 nggak ada library-nya ya, karena harus ngoding sendiri dari awal gitu, from scratch gitu ya. Nah, sama kayak ROS ini. Kalau ROS ini sama kayak Arduino gitu. Kenapa banyak diminati kayak Arduino? Karena di dalamnya ROS ini udah terdapat banyak library-nya yang tinggal pakai gitu ya. Mulai dari transformasi yang beroda tadi, yang tiga triangle tadi, triangle roda, pakai Omni Wheel, itu udah ada library untuk transformasi dari 3 Omni Wheel jadi gerakan maju, mundur, samping kanan, samping kiri, udah ada gitu. Atau mungkin kinematiknya humanoid robot gitu ya, itu udah ada disediain gitu. Library-nya itu tinggal pakai harusnya ya. Jadi enaknya seperti itu. Ini ROS distribute architecture gitu kan. Nah, ini dua komputer message passing nih bisa. Jadi dua komputer message passing di ROS bisa. Ini communication. Terus ada ROS core concept. Nah, di ROS core concept nih ada beberapa yang kita pahami ya. Jadi ini basicnya ROS. Ini yang akan kita pelajari. Jadi ada yang namanya ROS node, message, topics, service, ROS master. Nah, ROS master ini ROS keseluruhan. Terus parameters, stack and packages. Jadi ROS core itu kan intinya ya. Ketika ROS core ini di run, habis itu ROS masternya ini akan menjadi rumah gitu. Ibaratnya ROS master ini rumah. Di dalam ROS master itu terdapat beberapa nodes yang akan di run. Misal node untuk running kamera. Itu node pertama ya. Habis itu node untuk artificial intelligence. Untuk kecerdasannya robot. Habis itu ada node untuk gerakan motion. Nah, jadi ada 3 node yang akan di run dalam satu ROS master. Ketiga node ini bisa saling message passing menggunakan message. Nanti dia broadcast message dengan topik apa gitu ya. Habis itu kalau mau subscribe message-nya tinggal di subscribe dengan melihat topiknya dulu, message-nya apa gitu ya. Terus ada yang namanya parameters, ada yang namanya service. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang semua konsepnya ini. Package ini package source-nya ya. Oke. Ini ROS node. Nah, ini nanti minggu depan ROS topik juga. Ini ada ROS message. Ini minggu depan kita akan belajar lebih dalam. Nah, ini ROS master ya. Jadi ROS master itu rumahnya ya, rumahnya. Ini message-nya dikirim ke sini, message-nya kirim ke sini gitu ya. Jadi semua message itu di broadcast masuknya ke ROS master. Masuknya ke ROS master. Kalau mau subscribe, ini kan subscribe, listener-nya kan subscribe. Kalau mau subscribe, kirim dulu. Tanya dulu ke ROS master. Aku mau subscribe message ini, nyari di ROS master. Oh, ketemu. Habis itu subscribe. Gitu ya. Talker ini cuma publish aja, publish message-nya. Ini parameter server, ya. Terus package. Tadi package itu istilahnya package loss-nya gitu ya. Di dalamnya ya ada nodes, message, service gitu ya. Cross important, cross distribution. Nah, ini kalau kita sekarang udah tahun 2022 ya. 2022 kita pakai ROS yang terbaru aja. Kita samakan dulu. Jadi kalau saya buka ya, bentar saya buka. Saya stop share dulu. Oke, ini saya nyoba ngetik ROS di Google nih. Jatuhnya malah game. Oke, tambahi ROS wiki. Jadi kalian untuk pertama kali kalian coba buka Google, ketik
ROS wiki gitu. Habis itu masuk ke wiki.ros.org. Masuk ke sini ya. Di sini adalah seluruh dokumentasinya untuk ROS ya. Seluruh dokumentasinya untuk ROS itu sendiri. Nah, yang terpenting kalian kalau mau belajar ROS, ya pertama harus install dulu kan ya, harus install dulu. Habis itu tutorialsnya, gitu kan. Klik di sini, install tutorials gitu kan. Nah, kita pakai ROS 1 dulu, kita pakai ROS 1, terus kita pakai ROS yang paling baru dulu. Kita samain persepsi gitu kan. Biar nanti nggak ada yang crash gitu kan. Kita samakan dulu semuanya. Kita pakai ROS Noetic. Nah, ROS Noetic ini recommended for Ubuntu 20.04. Jadi khusus untuk komputernya kalian yang belum diinstal Ubuntu 20.04, silakan diinstal Ubuntu 20.04. Jadi tugas kalian adalah install Ubuntu 20.04 di komputer kalian dulu. Habis itu install ROS Noetic. Nah, cara installnya gimana? Diklik aja dari ROS Noetic, habis itu diklik yang Ubuntu. Sebenarnya dia bisa pakai Debian ya, pakai distro Linuxnya Debian. Debian ini kayak punyanya Raspi gitu ya. Debian Buster, Debian Jesse gitu. Tapi yang lebih rekomend itu yang Ubuntu gitu. Karena apa ya? Selain resource-nya lebih banyak di Ubuntu, penggunanya juga lebih banyak di Ubuntu. Jadi kalau misalnya terjadi error, kita coba tanya di forum itu banyak di Ubuntu gitu. Ada juga yang Windows sama Arch Linux gitu ya. Tapi ini masih eksperimental. Masih belum fully supported. Masih eksperimental. Jadi diklik Ubuntunya. Kalau udah diklik, nah itu kan bentar. Nah kalau udah diklik, ini tinggal kalian ikuti aja langkah-langkah installnya gitu kan. Setup yang komputer, di copy, taruh di terminalnya Ubuntu, kopas, enter, copy, kopas, enter, copy, kopas, enter, sampai semuanya selesai. Ya. Sampai semuanya selesai, sampai rosdep update. Untuk ngecek berhasil atau enggaknya, kalian tinggal ketik di terminal kalian cuman tinggal ketik gini, ROS version mende. Nah, untuk mengetahui apakah ROS-nya udah bener ROS Noetic atau enggak, di terminal coba kalian ketik ROS version mende dia. Habis itu enter. Nanti ketemu, oh ternyata udah berhasil nih ROS-nya ROS Noetic. Udah di print di terminalnya gitu ya. Jadi tugas kalian, ini saya kasih tugas untuk PR di rumah. Jadi silahkan install Ubuntu 20.04, terus install ROS Noetic. Kata kita samakan dulu persepsinya. Kita pakai ROS Noetic. Oke. Kira-kira mungkin seperti itu ya untuk tugasnya. Dan juga materinya ini akan saya kirim juga di grup. Ini akan saya kirim juga di grup. Jadi ini materinya udah banyak nih sampai demo Tatarul SIM juga. Nah, kita untuk di materi hari ini kita masih belum sampai di sini harusnya. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti akan saya kirim juga seluruh materi saya akan kirim. Kalian coba pelajari. Jadi kalian belajarnya nggak hanya dari ceramah saya pagi hari ini ya, tapi kalian harus nyoba juga, ya, harus nyoba juga biar kalian lebih paham. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dari materi kita hari ini? Materinya akan saya kirim, akan saya share di grup. Bentar, saya share nih.